Kok bisa musik yang terdapat dalam KineMaster ini bisa kena klaim hak cipta dari orang lain? Kebayang kalau misalnya Anda membuat video itu, Anda harus pergi ke tempat yang cukup jauh misalnya. Anda melakukan pengeditan berjam-jam, bahkan berhari-hari, tiba-tiba diklaim sama orang lain. What the fuck? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida, dan kali ini kita akan membahas tentang musik yang terdapat di KineMaster. Tahu nggak teman-teman, kalau ternyata musik yang terdapat dalam KineMaster itu bisa kena klaim hak cipta dari orang lain? Saya sudah pernah mengalaminya. Ingin tahu seperti apa informasinya lebih lanjut? Tonton video ini. Tapi sebelum Anda lanjut, mari kita berteman dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi tanda loncengnya, agar Anda adalah orang yang pertama yang selalu mendapatkan informasi terupdate dari akun ini. Ya, jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan notifikasi dari email terkait adanya video saya yang diklaim hak cipta dari orang lain. Dan setelah saya telusuri, ternyata yang diklaim itu adalah musik yang terdapat dalam video tersebut yang saya jadikan background. Musik ini itu saya ambil dari KineMaster. Bahkan hampir semua video-video saya itu menggunakan musik dari KineMaster. Mendapati hal demikian, tentu kita sebagai seorang konten kreator kaget juga. Apalagi video saya ini saya buat sekitar bulan Februari dan baru kemudian diklaim pada bulan Juni 2020 ini. Jadi interval waktunya itu kurang lebih sekitar 4 bulanan video itu sudah tayang, baru kemudian diklaim belakangan. Nah, apa yang saya lakukan ketika mendapatkan demikian? Awalnya sih saya biarkan dulu seharian, ternyata tidak ada perubahan. Masih tertera di video saya itu adalah adanya klaim hak cipta dari orang lain karena menggunakan musik yang dianggap musik tersebut milik orang lain. Nah, yang saya lakukan pertama-tama adalah saya kemudian melakukan sengketa terhadap video tersebut. Jadi ini bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Jadi ketika mendapati sebuah notifikasi bahwa video-video kita melanggar hak cipta misalnya, atau yang kita sebut dengan copyright, itu bisa lakukan sengketa sepanjang kita benar-benar yakin bahwa video tersebut adalah murni karya asli kita, kayak gitu. Saya melakukan sengketa tersebut ke LPUS. Intinya adalah saya menyampaikan bahwa musik yang saya gunakan di dalam video tersebut adalah musik yang bersifat publik, di mana kita sebagai pelanggan KineMaster itu berhak menggunakan musik-musik yang terdapat di dalamnya, apalagi karena kan kita sudah berbayar seperti itu. Jadi saat ini KineMaster itu sudah di-download 100 juta orang. Nah, kebayang dari 100 juta orang itu yang berlangganan katakanlah misalnya hanya 50% ya, atau sekitar 50 juta, dengan range sekitar 450 ribuan per tahun biaya langganannya, itu biaya yang sangat besar sekali. Itu sampai ratusan triliun. Nah, kalau ternyata misalnya pendapatan KineMaster sebesar itu, tapi kemudian musik-musik yang terdapat di dalamnya ternyata copyright, bisa diklaim oleh orang lain, tentu membahayakan bagi kita sebagai konten kreator. Kebayang kalau misalnya Anda membuat video itu bisa dibilang adalah momen yang spesial yang sangat, ataukah cara pembuatannya mungkin membuat Anda harus pergi ke tempat yang cukup jauh misalnya. Anda melakukan pengeditan berjam-jam, bahkan berhari-hari, tiba-tiba diklaim sama orang lain. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi ada perasaan kecewa seperti itu, sehingga kemudian saya komplain dong ke pihak aplikasi KineMasternya langsung. Klaim saya seperti ini. Intinya saya menyampaikan bahwa saya ini adalah salah satu pelanggan secara tahunan di KineMaster, dan ternyata kemudian harus ditegur oleh pihak YouTube lantaran menggunakan musik di dalam KineMaster. Oh ya, saya lupa. Jadi judulnya adalah Chemical Universe, dan ini benar berasal dari KineMaster. Ini saya lampirkan buktinya bahwa ini betul-betul dari KineMaster. Saya kasih bintang 1 ya, karena seperti itu bentuk kecewaan, sehingga saya harus kasih bintang 1 di KineMaster. Karena terus terang saya adalah salah satu pengguna KineMaster. Hampir semua video-video saya itu saya menggunakan KineMaster, dan hampir semua video-video saya menggunakan background musik yang terdapat di KineMaster, seperti itu. Nah, setelah itu ternyata kita juga bisa langsung komplain atau bertanya lewat aplikasinya langsung. Jadi kebetulan di aplikasi kita di KineMaster itu ada tanda tanya, ini seperti ini ya.
Jadi ada tanda tanya seperti ini. Ini kita bisa klik di situ. Di situ ada pilihan-pilihan di mana kita bisa langsung email. Kalau saya pilih email dan bisa langsung disupport oleh KineMaster. Dan lagi-lagi apa yang saya keluhkan itu adalah berkaitan dengan musik yang dianggap melanggar karena mengandung copyright. Saya tidak mendapati balasan dari pihak KineMaster apakah klaim saya sudah ditindaklanjuti atau tidak, ataukah terkait dengan komplain saya mengenai musik yang terdapat di dalamnya sudah diselesaikan atau tidak. Tapi yang jelas bahwa video saya yang tadinya diklaim oleh orang lain itu sudah tidak ada tanda klaim lagi di situ. Jadi tidak ada lagi pembatasan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita punya video, itu kan ada notifikasi masuk. Entah kalau misalnya kita lewat email atau ada tandanya. Jadi di video kita kan kalau kita bisa lihat, khususnya kalau teman-teman menggunakan laptop atau komputer, atau juga bisa menggunakan HP tapi tampilnya seperti desktop. Jadi teman-teman bisa mengecek semua video-video teman-teman lewat seperti ini. Ini yang saya tandai yang garis merah. Teman-teman bisa melihat kalau di situ ada bentuk pembatasan dalam arti misalnya klaim hak cipta, itu biasanya seperti itu. Apa dampak ketika misalnya video-video kita diklaim dari orang lain? Tentu saja tidak bisa dimonetisasi. Pendapatan iklan kita diambil oleh orang lain, sudah pasti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kebayang kalau misalnya kita sudah capek-capek bikin video, kita sudah editnya itu lama dan segala macam, ya mungkin juga bisa mengeluarkan biaya dari situ, ya tiba-tiba diklaim sama orang lain. Nah, kebayang kecewanya seperti apa kayak gitu. Ini yang saya dapati, bahwa ternyata di KineMaster itu bisa kena copyright teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek juga kalau misalnya jangan sampai. Dan ini tidak langsung ada notifikasi ya, seperti yang saya bilang tadi, interval waktu antara video saya sudah terpublish dengan di-comply itu sekitar 4 bulanan. Jadi video saya sudah tayang sekitar 4 bulan yang lalu, itu bulan 2, dan baru di-claim di bulan 6 atau di bulan Juni ini. Nah, jangan sampai teman-teman juga mendapatkan yang sama. Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan juga untuk melakukan sengketa dan juga komplain ke pihak KineMaster tersebut. Nah, ini sekedar tips tambahan buat teman-teman, mengingat bahwa aplikasi ini juga ternyata tidak aman. Walaupun seharusnya bisa aman ya, saya yakin sih harusnya bisa aman karena begitu banyak pemasukan, begitu banyak pendapatan yang diterima oleh KineMaster dari para pelanggannya. Harusnya bisa aman ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman lagi, ini sekedar tips tambahan, Anda bisa menggunakan musik yang terdapat di YouTube itu sendiri. Jadi sebenarnya YouTube sudah menyediakan musik bagi para konten kreator dan musik itu bebas kita gunakan. Caranya gimana? Nah, teman-teman buka aplikasi YouTube-nya secara desktop. Ini lebih bagus kalau menggunakan laptop atau ke komputer. Tapi di HP kita juga kita bisa setting dengan tampilan desktop layaknya komputer seperti itu. Caranya adalah seperti ini. Tekan titik 3 di sebelah kanan atas. Lalu minta status desktop. Kan di sebelah kiri bagian bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi ini musik-musik ini bebas kita gunakan. Di sini ada musik yang tanpa vokal, ada juga yang dengan menggunakan vokal, ada juga yang suara-suara binatang, suara hewan, dan bahkan suara air juga ada, suara pintu juga ada. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Dan ini dijamin 100% bebas dari copyright. Karena itu langsung dari pihak YouTube. Oke, itu saja teman-teman informasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like dan subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya kendala yang sama, Anda bisa komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.